Shalom jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Tuhan berserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada keselamatan yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kasucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan Sejala yang kudus, Engkau Sejala Tuhan, Engkau Sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersorak-sorak
Saat kami tidak kuat ya Tuhan, jadi Engkau tetap ada dan amin ya Tuhan. Kau akan rinduku.
atas segala kuasa dan keperkasaan, sumber dan pemberi segala yang baik. Cantumkanlah di dalam hati kami kasih akan nama-Mu. Tambahkanlah ibadah yang benar di dalam kami. Didikan segala kebaikan di dalam kami. Dan melalui rahmat-Mu yang besar, peliharalah kami dalam keadaan yang demikian oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita dipetik dari Keluaran 20 ayat 1 hingga 4, 7 hingga 9, 12 hingga 20. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 hingga akhir. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melimpari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Inilah Injil Kristus. Pujilah. Shalom, selamat pagi pada sidang jemaat semua. Kita bersyukur karena hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama beribadah, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kasih setiamu yang kau berikan pada kami. Kami bersyukur karena pada hari ini sekali lagi kami dapat mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk mengerti, dan setiap apapun perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu, kiranya Engkau kuasainya, agar bukan dari perkataan manusiawi hamba-Mu ini, tetapi biar itu sebenarnya firman yang datang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya teringat ada sebuah lagu yang bertemakan persahabatan. Jadi saya percaya semua jemaat, siapa-siapapun, sudah pasti pernah mendengar lagu ini. Saya hanya nyanyikan chorus dan kita bersama-sama menyanyikannya. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. Waktu hidup kita tidak panjang di dalam dunia ini. Di dalam keadaan semasa seperti ini sekarang, sudah pasti banyak cabaran-cabaran yang mendatang. COVID-19 dan banyak masalah lagi yang semakin mendatang. Kita tidak tahu bila waktunya berakhir. Tetapi lagu ini mengimbas, membawa kita bahwa waktu yang panjang tidak akan muncul, tetapi di saat ini apa yang kita mau, kita bersahabat, kita menjalinkan persahabatan. Siapa di sini yang ada sahabat? Boleh angkat tangan. Oke, sudah pasti ada di antara Anda yang menaikkan tangan, mengakui bahwa Anda semua ada sahabat. Jadi apakah arti sahabat bagi kamu? Bukan sahabat 16 ya, bukan Felda sahabat, tetapi apakah maksud sahabat bagi kamu? Nah, sahabat ianya merupakan, kadangkala kata orang, seorang sahabat itu adalah menjadi tempat untuk saya meluahkan perasaan saya. Seorang sahabat itu adalah sahabat yang akan mendengar aduan, ataupun bila saya mengalami masalah, sahabat inilah yang akan menjadi tempat saya mencurahkan perasaan. Jadi, bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah definisi ini? Dan apa pula kata Yesus tentang sahabat? Nah, Yesus
sudah pasti setuju tentang hal ini. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 9 sehingga 17. Dia berkata seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat Tuhan, di dalam ayat 9 sehingga 17 sebentar tadi, yang kita dengar dan kita baca bersama, Yesus mengatakan tentang hal kasih. Dia memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Salah satu tindakan mengasihi itu adalah bersahabat. Karena dia sendiri mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Kamu tidak akan lagi aku panggil hamba. Semuanya terdapat di dalam ayat 12 sehingga 14 tadi. Dia katakan bahwa sahabat itu sangat penting dalam hidupnya. Sahabat itu yang akan melakukan pengorbanan. Itulah sahabat. Dan kamu adalah sahabatku seandainya kamu ikut perintah. Jadi dalam kata lain, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang sahabat. Dia yang memulainya. Dia memulakan persahabatan di dalam dunia ini. Bagi Yesus, persahabatan itu adalah satu tindakan kasih. Kasih itu penting. Dan kasih itu merupakan jalinan persahabatan. Dan salah satunya tindakan itu adalah persahabatan sendiri. Mari kita melihat poin-poin yang akan poin seterusnya. Poin yang pertama, sahabat bermaksud suatu pengorbanan. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 13 sehingga 14 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus Kristus bercakap tentang pengorbanan dirinya. Kenapa dia bercakap tentang pengorbanan dirinya? Dia sanggup datang ke dunia ini. Dia sanggup menyelamatkan kita semua. Dia sanggup untuk menggadaikan nyawanya. Dan dia sanggup mati untuk manusia. Dan di dalam ayat 14 dia katakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang dia perintahkan adalah saling mengasihi. Yesus datang ke dunia ini dengan membawa kasih. Jadi kasih itu harus dilakukan sesuai dengan tindakan, yaitu bersahabat. Pengorbanan amat penting. Sahabat sukar untuk dikatakan sahabat seandainya kita tidak mempunyai pengorbanan. Nah, persahabatan di dalam dunia ini
Seperti yang kita sudah tahu bahwa seorang sahabat adalah pribadi yang senantiasa ada apabila kamu memerlukan. Seorang sahabat seandainya dia diperlukan, dia akan berada di tempat sesiapapun yang memerlukan. Apapun ini yang terjadi dalam kehidupan kita, seorang sahabat itu sentiasa ada dengan kita. Seperti itulah Yesus. Yesus ada di saat kamu bersedih, di saat kamu kecewa, di saat kamu mengalami penolakan, di saat apapun yang berlaku dalam hidupmu. Yesus ada bersama dengan kamu. Jadi seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan di sini, yaitu kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dia menekankan di sini saling mengasihi adalah salah satunya itu adalah mempraktikkan persahabatan. Dia kata, kamu adalah sahabatku. Dia memulainya. Jadi, seperti apa yang kita tahu, seorang sahabat sentiasa ada sewaktu kita memerlukan. Seorang sahabat itu tahu apa keperluan kita. Jadi dalam kata lain, di saat masa-masa macam begini, apapun keadaan yang datang dalam kehidupan kamu, sahabat Anda yang dekat dengan kamu, dia akan sentiasa bersama denganmu. Tetapi bukan pula seorang sahabat yang mengorbankan dirimu. Jadi pandai-pandailah kan memilih seorang sahabat yang dimana kamu susah, dimana kamu bersedih, dia ada memberikan kamu penghiburan. Dia ada mendengar semua masalah-masalahmu. Tetapi bukan bermaksud sahabat seandainya dia yang mengorbankan dirimu dan dia tidak mau berkorban untukmu. Pengorbanan itu besar. Mendengar cerita, mendengar luahanmu, itu adalah pengorbanan. Carilah sahabat yang mendengar, yang tidak komen-komen yang pedas-pedas terhadap dirimu, yang kondemkan kamu. Carilah sahabat yang mengenal arti budi, seperti yang Tuhan nyatakan bahwa dia sendiri datang ke dunia, dia sendiri datang ke dunia berkorban untuk kita semua. Inilah maksud, inilah definisi sahabat yang pertama, yaitu pengorbanan. Yang kedua, sahabat itu adalah suatu penghargaan. Nah, kenapa ianya adalah satu penghargaan? Bagi saya melihat di dalam Yohanes 15 ayat 15 sehingga 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah saudara, jemaat Tuhan, sahabat bukan hamba. Nah, ini poin di sini. Di dalam ayat 15 tadi, kata Yesus, kamu bukan lagi hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Nah, ini adalah suatu penghargaan. Satu penghargaan yang besar. Penghargaan yang pertama yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kalau kita mengikut perintahnya yaitu saling mengasihi itu, kita akan dipanggilnya, kita akan dijadikannya sahabat. Nah, ini adalah suatu penghargaan. Penghargaan yang pertama adalah kita akan dipanggil sahabat. Yang kedua, kita dipilih. Nah, ayat 16 tadi mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
dan aku telah menetapkan kamu. Nah, seperti ini suatu penghargaan bila kita dipilih. Nah, yang tadi pertama tadi kita mendapat satu penghargaan karena kita dipanggil sahabat. Bukan lagi menjadi hamba. Hamba ini adalah seorang yang tidak penting. Tetapi apabila Yesus mengatakan bahwa kita ini diangkat menjadi sahabat, kita menjadi penting di dalam hidupnya. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, ini kebolehan ataupun ini satu kelebihan sahabat. Dia mendengar sesuatu yang baru daripada kawan sahabat itu, yaitu Yesus sendiri. Apa yang Yesus dengar daripada Allah, dia ceritakan, dia kongsikan kepada kita. Rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tidak berkaitan dengan dirinya. Jadi ini penghargaan yang pertama apabila digelar sebagai sahabat. Kemudian dia yang memilih kita. Penghargaan yang besar yang kedua adalah dia pilih kita. Ramai orang dia tidak pilih, tetapi kita, orang-orang Kristen, menjadi pilihannya yang pertama. Nah, kenapa kita dipilihnya? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, katanya. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, jemaat Tuhan, ingat. Sahabat bukan hamba. Sahabat mendapat info daripada orang yang penting. Dan Allah sendiri telah memilih dan menetapkan kita untuk berhasil. Dalam kata lain, kita diperintah untuk mengkabarkan apa yang telah kita dengar daripada Tuhan Yesus, lalu kita akan membina hubungan, menjadi sahabat kepada orang lain, dan pada waktu inilah, kesempatan itu, kita akan mengongsikan apa yang telah Tuhan Yesus kongsikan kepada kita, yaitu dirinya sendiri sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, jemaat Tuhan, sahabat itu sangat penting di dalam hidupmu. Persahabatan kita harus bina di dalam masa-masa seperti ini. Carilah sahabat, jangan cari musuh. Selagi kita masih hidup, selagi diberikan kesempatan untuk hidup, selagi Tuhan belum panggil kita, jangan cari musuh. Carilah sahabat. Karena sahabat itu didahului oleh Yesus sendiri. Dan kalau ayat 12 mengatakan, ayat 9 hingga 12, dan 12 mengatakan tentang perintah. Ayat 17 ini juga menyatakan tentang perintah. Rupanya persahabatan itu, pergaulan kasih setia, kasih kepada Tuhan dan kepada sahabat-sahabatnya, kasih kepada Tuhan dengan semua jemaatnya, itu adalah penting dan itu harus kita ikuti. Jadi firman Tuhan sampai di sini sahaja. Selagi kita diberikan kesempatan masih hidup di dalam dunia ini, kita harus bersahabat, bukan mencari musuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengajaran-Mu. Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau belajar Tuhan agar kami tidak hanya tahu bercakap, tetapi kami mengaplikasikan apa yang Engkau sudah nyatakan. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami. Ampuni kami seandainya ada kekurangan di saat kami di dalam dunia ini. Kami lalai di dalam panggilan-Mu, kami lalai dalam perintah-Mu. Persahabatan Engkau mulai, dan kami percaya Tuhan, di dalam dunia ini, seperti yang Engkau sudah nyatakan, Engkau adalah sahabatku. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah satu anugerah yang datang daripada-Mu. Justru itu Tuhan, tolong kami untuk menjalinkan persahabatan kepada kawan-kawan kami,
kepada jemaat-jemaat yang lain. Mungkin yang selama ini kami tidak pandang, yang selama ini kami telah memilih orang-orang yang tertentu untuk menjadi sahabat kami. Ampuni kami Bapa, tolong kami agar kami dapat bersama-sama membawa Injil-Mu, membawa kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pengakuan iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia diselipkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita disiksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Doa dan harapan saya semoga semua jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang sehat bersama dengan keluarga yang tercinta. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang pertama, saya sekali lagi mengalu-alukan dan mendorong kepada semua jemaat Tuhan untuk mendownload aplikasi Zoom di dalam handphone atau laptop masing-masing. Karena bermula pada minggu ini, pada tanggal 8 bulan 10 ini, bersama dengan hari Kamis, kita akan memulai satu ibadah doa di dalam talian melalui aplikasi Zoom. Jadi saya mendorong semua jemaat Tuhan untuk download aplikasi ini dan kita berdoa bersama-sama. Saya tahu jemaat Tuhan ada juga berdoa di rumah masing-masing, tapi ada baiknya agar persekutuan kita ini tidak pernah terputus dan kita boleh bertemu bersama-sama di udara melalui doa dan aplikasi ini. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari sama-sama download aplikasi ini supaya kita boleh berdoa bersama-sama. Seterusnya saudara, saya ingin memaklumkan di sini bahwa di musim PKPDB ini, semua aktiviti gereja kita batalkan, kita tutup buat sementara selain pada ibadah, kelompok sel, ataupun upacara-upacara seperti upacara majelis perkawinan, juga kita hentikan, kita stop untuk waktu ini, sehingga kita menunggu waktu dan masa yang sesuai untuk kita teruskan dan jalankan semua aktiviti-aktiviti yang telah kita rancang. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari ambil masa untuk berdoa untuk segala perkara-perkara ini. Seterusnya ialah saya juga mendorong semua jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada, dan jangan lupa untuk uang persembahan dan persepuluhan Anda itu boleh masukkan ke dalam account paroki kita atau boleh hantar ke rumah staf dan staf akan masukkan itu atau hantar ke pejabat pada bila-bila masa. Tapi untuk pengetahuan semua jemaat Tuhan, pejabat kita juga telah ditutup buat sementara waktu ini. Pejabat paroki kita ditutup. Jadi saya mendorong semua jemaat Tuhan, ada baiknya kalau dapat masukkan uang kita, persembahan Anda di dalam account paroki. Yang terakhir untuk makluman kepada semua jemaat Tuhan,
Archbishop Melta telah mengumumkan bahwa semua gereja-gereja di seluruh dayesis ini telah ditutup bermula minggu ini. Berarti bukan saja kita yang berada di zona merah, bahkan di seluruh dayesis kita di seluruh Sabah ini tidak ada kebaktian di dalam gereja. Dan semua gereja kembali beribadah melalui online. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan ibadah online pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah melalui online. Biarpun online Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di sini. Karena setiap anak-Mu yang hadir di dalam sini Tuhan penuh dengan kepercayaan kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja Juru Selamat kami. Kami ucap syukur untuk perlindungan sepanjang minggu ini Tuhan, serta kesehatan kami yang baik. Dan kami ucap syukur atas kesempatan yang amat berharga, karena ini adalah anugerah daripada Engkau Tuhan. Kami Tuhan membawa doa ini untuk setiap yang bertugas untuk malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau ada dan mempercayakan apa yang telah dirancangkan hari ini Tuhan. Saya berdoa untuk reverend kami Tuhan, untuk staf-staf yang terlibat di dalam gereja ini Tuhan. Hamba berdoa berkati mereka Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui mereka Engkau boleh memberikan hati yang rindu kepada jemaat untuk melihat melalui pelayanan mereka Tuhan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap langkah mereka. Berikan mereka Tuhan kesatuan hati untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau, untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui mereka Tuhan. Urapi mereka lebih lagi Tuhan, agar mereka lebih menjadi terang di dalam setiap jemaat yang ada di sini. Dan aku berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang tidak dapat hadir dan tidak dapat melihat online ini Tuhan. Engkau jamah mereka dan Engkau buka jalan untuk mereka untuk dapat melihat dan untuk dapat mendengar ibadah ini Tuhan. Karena hamba percaya setiap pintu yang Engkau buka tiada yang dapat menutupnya, dan setiap berkat yang Engkau beri tidak ada yang dapat mengambilnya daripada kami Tuhan. Dan Engkau telah menjanjikan segala sesuatu Engkau berikan terbaik untuk setiap kami. Tuhan, mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak sehat, sama ada di hospital atau di rumah Tuhan. Jamah setiap tubuh mereka, dan biarlah hamba percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan setiap sakit yang mereka terima. Karena Engkau telah kalahkan di kayu salib juga Tuhan, melalui pergumulan mereka untuk keuangan atau apapun gangguan di dalam keadaan pandemi Tuhan. Berikan mereka kekuatan, pimpin hati mereka Tuhan, berkati mereka agar mereka berserta di dalam satu keluarga. Anak-anak Tuhan, istri-istri setia pada bapak, dan bapak-bapak Tuhan memimpin istri dan anak-anak. Berikan anak-anak hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan melalui pandemi ini. Mereka mempunyai kebijaksanaan untuk menjalankan apa yang perlu mereka lakukan Tuhan, terutama dari segi pelajaran mereka Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat untuk mengatur masa dan kebijaksanaan untuk menerima setiap pelajaran yang mereka ambil secara pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah untuk kami, karena rahmat yang Engkau berikan begitu besar untuk kami Tuhan. Kami mengucap terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Segala sesuatu Engkau yang bekerja untuk mengadakan kebaikan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kesehatan yang kami terima, berkat-berkat yang kami terima Tuhan, kami tidak berkurang. Damai sejahtera bersama kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga tua yang tidak dapat menghadiri Tuhan setiap ibadah ini. Engkau menjamah mereka Tuhan, jadikan mereka berkat untuk kami dan anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Biarlah Engkau memegang mereka Tuhan, sehingga ke garis akhir mereka ada di bawah bimbingan-Mu Tuhan, agar nama setiap kami ada di dalam buku kehidupan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang taat dan setia, dan dapat memuliakan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami, mengutamakan
Engkau Tuhan melalui kasih. Karena kasih yang terbesar di dalam pengharapan iman dan kasih-kasih yang paling besar ya Tuhan. Dan mampukan kami mengasihi yang lain agar kasih-Mu ya Tuhan terpancar di dalam setiap orang yang melihat, dan kami tetap menjadi terang di dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami taat dan setia, dan sempurna kami Tuhan untuk menjadikan hidup kami seperti Kristus ya Tuhan, agar timbul Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, segala sesuatu Engkau telah menyediakan untuk kami, dan segala sesuatu ya Tuhan Engkau telah menyediakan di hadapan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menemui Engkau dan berada di hadirat-Mu sepanjang masa ya Tuhan, agar berkat kami dapat terima dan segala sesuatu yang Kau rencanakan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan untuk senantiasa berada di jalan-Mu, agar nama kami tercatat di dalam buku kehidupan, sehingga garis akhir Tuhan kami dapat bersedia untuk kedatangan-Mu kali kedua. Di situ ada iman yang Engkau cari Tuhan untuk kami. Dan pujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur dan kemuliaan hanya Engkau yang layak tinggi dan dimuliakan. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.